Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi wa dzurriyyatihi wa qarabatihi wa ahli baitihi ajmain wa ila musannifil kitab wa mukatibilatil kitab wa masyayikhihim wa ustadihim wa usulihim wa furu'ihim wa jami masyayikhina wa ustadina wa usulihim wa furu'ihim wa jami talamidana wa muridina wa liman fati wa barakati hadil kitab wa hadil ulum fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Al-babu adapun bab al-hadiyah wassalasuna yang ke-31 fi dzikri yuril kitabi di dalam menerangkan terbangnya kitab atau maksudnya diberikannya kitab amal kita yaumal kiamati besok di hari kiamat. Jadi setelah hari kiamat besok ada prosesi namanya pemberian kitab amal kita masing-masing. Kalau di Qurannya itu berterbangan gitu tulisannya yaitu. Pemberian kitab ada yang nanti diterima dengan tangan kanan, ada yang diterima dengan punggungnya. Hukia diriwayatkan anin Abi Dzarrin radhiyallahu an, dari sahabat Abi Dzar radhiyallahu anhu annahu, sesungguhnya Abi Dzar itu qala sudah berkata, siapa sahabat Abi Dzar? Qala sudah bersabda siapa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabdanya baginda Nabi, mamin mukminin, tiada pun dari satu pun orang mukmin illa walahu kecuali dan itu bagi orang mukmin tersebut kullu yaumin adapun tiap-tiap hari sohifatun adapun mempunyai buku jadi datun yang baru. Jadi kata Rasulullah, setiap orang yang beriman kepada Allah tiap harinya itu mempunyai satu lembar buku yang baru tiap hari. Faidatuyat, maka ketika dilipat apa buku tadi atau lembaran tadi tiap hari yang diberikan kita itu, walaisa dan tidak ada fiha di dalam buku yang diberikan kepada kita tadi, maksudnya untuk mencatat amal kita per harinya, tidak ada apa istighfar atau rasa kita bersalah, kita butuh kepada Allah, kita merasa berdosa kepada Allah, fahiyya maka adapun sohifah tersebut itu mutlimatun gelap. Gitu ya. Jadi entah macam mana dalam sehari semalam, ya kan, dalam perharinya kita harus ada beristighfar kepada Allah. Sitok jadilah, itu ya. Jangan sama sekali. Kalau tidak ada sama sekali maka buku catatan amal kita sehari ini itu gelap. Wahifahya mutlimatun, maka buku catatan amal kita dalam hari ini gelap. Ingat-ingat dari pagi tadi ada apa enggak? Masuk astagfirullah sekali enggak ono sehari, ya kan itu. Padahal mu'alif rahimahullah. Wa ing tuwiyat, dan jika kok dilipat wa fiha dan itu di dalam buku catatan amal harian kita tadi apa istighfar atau meminta ampun atau tobat kita kepada Allah, yakunu maka akan ada itulah bagi buku catatan amal kita itu apa nurun cahaya ya tala'lau yang bersinar mencorong. Jadi kata Nabi dari hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu an, Rasulullah bersabda bahwa tiap hari kita seorang mukmin itu dikasih satu buku untuk mencatat amal kita per harinya. Nah, dalam catatan amal kita per hari ini, andaikan sehari ini kita tidak ada satu pun kita baca istighfar, maka buku catatan amal kita itu gelap. Nah, tidak bisa dibaca. Nah, itu begitu. Tetapi kalau ada istighfarnya, ya minimal sekali lah. Nah, maka buku catatan amal harian kita yang dipegang oleh malaikat itu
bersinar. Itu kata Nabi begitu dari hadisnya yang diriwayatkan oleh sahabat Abi Dzar radhiyallahu anhu. Qala sudah berkata siapa al-faqihu faqih Abu Lais rahimahullah. Ma min ahadin, tidak ada satupun seseorang di dunia yang ada di dunia ini illa alaihi, kecuali itu bagi orang tersebut malakani, adapun mempunyai 2 orang malaikat. Kalau kita yang di bab depan kemarin, ya kan ada hadisnya itu kemarin bahwa kita itu ada di sisi kiri kanan kita malaikat, sama dengan yang disampaikan oleh Abu Lais As-Samarqandi ini. 2 malaikat itu tugasnya apa? Mewakalani, yang diwakilkan minallahi ta'ala, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang tugasnya apa 2 malaikat itu? Yahfadzonahu, menjaga siapa 2 malaikat tersebut kepada hamba tadi, lailan, baik di malam hari, wa naharon, dan di siang hari. Jadi sesuai dengan hadis yang depan kemarin itu, ya sesuai dengan ini yang disampaikan oleh Syekh Abu Lais As-Samarqandi, bahwa setiap kita, siapapun itu, kecil, besar, tua, muda, asal masih hidup loh ya, itu sama Allah dikasih 2 malaikat yang ditugaskan untuk menjaga kita siang dan malam. Itu begitu. Makanya kita harus hati-hati, jangan sampai kita kok nggak nampak orang terus kita berbuat maksiat, nggak ditahui orang kita berbuat maksiat. Itu begitu, jangan, karena tetap ada yang mengawasi kita, yang diwakilkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu 2 orang malaikat yang menjaga kita. Selain daripada itu, wayaktubani, dan menulis siapa mereka berdua malaikat tadi yang ditugaskan menjaga kita masing-masing itu, menulis a'maluhu, kepada amalnya hamba tersebut, khairaha, baik amal baiknya, wa syarraha, dan amal buruknya, hasluha, baik amal terplesetnya atau main-mainnya, wajadduha, dan amal yang sungguhnya. Jadi mereka tahu kita sholat tuh main-main apa sungguh-sungguh, kita puasa tuh main-main apa sungguh-sungguh, ya kan, kita sedekah tuh main-main apa sungguh-sungguh, yang ngajar tuh main-main apa sungguh-sungguh, yang ngaji tuh main-main apa sungguh-sungguh. Ada tukang catat amalnya. Itu begitu ya. Kalau yang kita baca Yasin itu loh Bang, wa naktubu ma qaddamu wa asarohum. Nah, kita baca tiap Yasinan itu, wa naktubu, dan menulis siapa Allah, kepada segala sesuatu, qaddamu, yang sudah lewat, wa asarohum, dan bekas-bekas mereka. Nah, itu ada penulisnya, salah satu seperti yang diterangkan oleh hadisnya baginda Nabi ini, yang diterangkan oleh Syekh Abu Lais As-Samarqandi. Itu begitu. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berfirman di dalam Al-Quran, rupanya firman, wa inna alaikum lahafidin, wa inna alaikum, dan sesungguhnya itu atas kalian semua, lahafidina, tentu ada malaikat-malaikat yang menjaga. Makanya manusia itu terjaga atas segala sesuatu karena dijaga oleh Allah lewat kedua malaikatnya, dan juga ditulis, ada yang bertugas menulis amalnya. Wa yarfa'u, dan mengangkat lahu, bagi hamba tersebut, kula yaumin, wa yarfa'u, dan diangkat lahu, bagi hamba tersebut, kula yaumin, tiap-tiap hari, apa kitabun, kitab amalnya. Jadi tiap hari, kalau dalam riwayat itu sudah asar ya, setiap sudah asar itu catatan amal kita tuh disetorkan sama Allah. Wa fi kulli lailatin, dan juga tiap-tiap malamnya, nah, itu sudah subuh, disetorkan amalnya. Semalam tuh ngapo wae, ya kan, itu. Dia SMS jando ya tahu dia dicatat. Qala al-mu'allif rahimahullah, ngrasani koncone padha wae. Ngintip uang padha wae ditulis.
nggak khawatir kelewatan pokoknya. Itu. Walal mu'alif rahim, dan semuanya nanti akan ada balasannya. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Amal baik walaupun cuma sedikit ya dicatat, besok dinampakkan hasilnya dan balasannya. Sebaliknya amal yang buruk walaupun sedikit ya tetap nanti dinampakkan oleh Allah dan diberikan balasannya. Wa tajma'u dan dikumpulkan apa kutubun kitab tadi kulasanatin tiap-tiap 1 tahun. Kapan mengumpulkannya per tahunnya? Filailatin nisfi Sya'bana, di malam nisfu Sya'ban. Jadi malam nisfu Sya'ban itu siapa dulu yang pernah tanya? Pak Janis enggak? Nah, apa Pak? Ada peristiwa apa di nisfu Sya'ban? Ingat Pak Janis pas kita ngaji kitab Nashihul Ibad kan tanya itu. Ada peristiwa apa ketika nisfu Sya'ban? Peristiwanya di malam itulah Allah Subhanahu wa taala itu mengumpulkan catatan amal kita dalam 1 tahun, disetorkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau bisa itu ya beramal-amal yang baik gitu loh. Wa yutrahu, dan dilemparkan atau diketengahkan atau dinampakkan apa lagwa kalamihi, main-mainnya ucapannya, walakwa amalihi, dan main-mainnya amalnya. Pokok ditulis semua. Bahkan kalau bisa, wong kita semakin tua, semakin belajar yang baik, yaitu kita usahakan semakin kita tuh mengucapkan sesuatu tuh yang baik-baik. Karena kalau kita sering mengucapkan sesuatu yang tidak baik, itu ada ancamannya. Itu suratnya mungkin kita pada hafal, tapi karena tidak mau memperhatikan, akhirnya nggak tahu. Wailul likulli humazatil lumazah. Neraka wail itu likulli humazatin, untuk orang-orang yang sering ngomong plesetan. Nah, lumazatan dengan plesetan yang benar-benar terpleset. Nah, dipleset-plesetkan ngomongnya. Nah, itu ada ancamannya. Cuman karena kita tidak tahu artinya, nggak begitu peduli. Ya, Quran itu sebenarnya semuanya lengkap. Islam itu lengkap. Islam itu solusi kepada setiap masalah tanpa masalah. Itu Islam. Asal kita paham tapi itu. Bayu jma'u, dan dikumpulkan apa kita bakulisanatin, tulisan kumpulan 1 tahun tadi, fisijilin, di dalam sijil. Sijil itu bisa diartikan tuh arsip atau tempat arsip lah, nah, bahasa kita begitu, tapi istilah di sisi Allah Subhanahu wa taala itu namanya sijil gitu. Kalau bahasa kita di desa ya tempat arsip. Nah, itu begitu. Faida kana, maka ketika sampai apa ajaluhu, ajalnya hamba tersebut, wawakoa, dan jatuh apa terjadi siapa hamba tadi, finasi, di dalam tercabutnya nyawa, tajma'u, maka dikumpulkan apa tilkas sujalati, demikian catatan-catatan dari per hari, per bulan, per tahun tadi, ma'abak dia beserta yang lain-lainnya. Jadi dikumpulin jadi satu. Ketika nazak, kita nak sakaratul maut itu, ketika mangap-mangap, melotot kemarin itu, ya kan? Nah, itu catatan amal kita dijadikan satu. Faidah kharajat, maka ketika keluar apa ruhuhu, rohnya hamba tadi, tuwiya, maka dilipat apa kitab tadi. Setelah dilipat, wa uliko, dan digantungkan ala unukihi, kepada lehernya hamba tadi. Nah, itu ya. Kok tidak nampak Pak? Nah, itu kan urusan goib, urusan malaikat. Kalau dinampakkan mah bahaya kita. Kalau itu dinampakkan, kita tidak kebagian tempat ke masjid ini. Kalau itu kok dinampakkan, ya alhamdulillah kalau tidak dinampakkan, jadi longgar. Walal mu'alif rahimahullah. Jadi seperti itu ya prosesnya. Amal kita per hari dicatat, sore pengumpulannya sudah asar,
malam pengumpulannya sudah subuh, nah, terus per bulannya, per minggunya itu dikumpulinnya per hari Jumat, nah, ya per bulannya per minggunya dikumpulin per hari Jumat. Nanti kalau kok per bulannya itu dikumpulin di tengah-tengah, nah, di Yaumul Bid itu tanggal 14, 13, 14, 15. Nah, terus per tahunnya kitab catatan amal kita itu dikumpulin ketika disetorkan kepada Allah ketika malam nisfu Sa'ban. Nah, setelah semua ajal kita sampai, maka itu nanti dilipat. Enggak, sudah putus amalnya, dilipat. Nah, dilipat. Terus ketika nyawa kita sampai tenggorokan, nah, itu nanti terus dikasihkan. Setelah nyawa keluar, nanti catatan amal itu dikalungkan ke leher kita masing-masing. Nah, itu begitu. Wa khotama, dan juga ditok atau dicap oleh Allah Subhanahu wa taala alaihi, atas hamba tersebut. Wa ja'ala, dan dijadikan ma'ahu beserta hamba tadi fil qabri, di dalam kuburnya. Maka ketika kita diterangkan di kitab yang lain kemarin ya, ketika di kitab Naswaihul Ibad, manusia atau hamba itu nanti ada 3 dibagi 3. Manusia kalau sudah mati, ingat kita pas ngaji kitab Naswaihul Ibad kemarin, itu nanti diri kita kalau sudah mati dibagi 3. Diri kita kalau sudah mati dibagi 3. Yang pertama, jasad kita untuk cacing atau tanah atau belatung. Yang kedua, roh kita akan dibalikkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena kepunyaannya Allah. Terus baru yang amal kita itulah nanti yang dibalikkan kepada kita. Itu begitu. Nah, ya. Amal itulah nanti yang menyamai kita atau membersamai kita ketika dalam kubur kita. Ya amalnya baik, insya Allah ya mendapat kebaikan. Nah, seperti kemarin malam ngaji yang Naswaihul Ibad, ada 7 macam kemarin yang menjadikan kubur kita terang. Ya gitu kemarin. Walal mu'alif rahimahullah. Terus cuman ada 1 kemarin diterangkan yang menjadikan salah satunya kubur kita menjadi terang, yaitu lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah ini tadi yang menjadikan kitab catatan kita, amal kita per hari itu terang, yaitu lafaz istighfar atau minta ampun kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam kubur itu adalah lafaz la ilaha illallah, dan masih ada lain lagi, kemarin ada 7 ya. Wahada, dan inilah keterangan maksudnya bahwa nanti itu kitabnya itu dikasihkan per hari, ditutup per hari, per minggu, per bulan, per tahun, bahkan nanti terakhir ketika nazak atau dia pecat nyawa atau mati itu adalah makna qaulihi ta'ala, maknanya dawuhnya Allah Subhanahu wa taala. Dan rupanya dawuh wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqi. Ini dawuhnya Allah dalam Quran, wa kullu insanin, dan adapun tiap-tiap manusia itu alzamnahu, mengikat siapa kami hu kepada tiap manusia tadi, ta'irahu, kepada buku catatan amalnya yang berterbangan, diikatkan fi unukihi, di dalam lehernya atau di lehernya hamba tersebut atau manusia tersebut. Jadi yang diterangkan ini tadi itu adalah keterangan penjelasan ayat wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuki, bahwa nanti manusia itu kalau sudah mati, buku catatan amalnya digantungkan di lehernya, dibawa mati. Kata Pak Kadus, kok tidak nampak Pak Muin ya? Nah itu. Nah ini termasuk hal goib, sesuai ayat kedua di dalam surat Al-Baqarah, alladzina yu'minuna bil ghaibi. Ya kan, orang-orang yang beriman kepada
barang gaib. Termasuk ini maksud. Barang gaib itu bukan kok termasuk wah batu ini jaduk, bukan begitu maksudnya. Surga, neraka, adab kubur, alam kubur itu maksudnya gaib itu begitu, ya. Walal mu'alif rahimahullah. Nah, itu begitu. Walal mu'alif rahimahullah. Nah, ayat inilah yang menerangkan seperti itu. Nah, untungnya tadi nggak nampak. Kalau nampak, hendak kebagian tempat kita. Nah, itu. Jangan kok itu adzan wae dalam hadisnya. Andai kan kok tahu pahalanya adzan dan berjamaah itu tidak kebagian tempat kita. Sanggup berbunuhan orang itu ingin berjamaah, ingin adzan. Itu begitu. Apalagi tentang haji. Apalagi tentang itu tadi. Gitu. Aikolatnahu artinya menggantungkan siapa kami hu kepada catatan amalnya, diwana amalihi kepada timbangan amalnya. Wa innama khosso dan sesungguhnya mengkhususkan siapa Allah, mengkhususkan al-anaqo kepada leher, li'annahu karena leher itu mau diul qoladati tempatnya untuk menali. Umumnya nali itu ya di leher. Yang punya kambing, sapi, ya kan? Itu umumnya nalinya kan di leher. Nali di kaki itu paling kalau nak disembelih. Tapi umumnya nalinya di leher. Wa tauqi dan melingkarinya. Wa mimma dan dari sesuatu yazinu yang diperbaiki atau dipercantik, wa yasinu dan juga apa itu namanya? Diperjelek. Wa nahruju dan keluar siapa hamba tadi lahu dikeluarkan lahu bagi hamba tadi la yaumal kiamati besok di hari kiamat apa kitaban suatu kitab yalko yang dilemparkan apa kitab tadi kepada hamba tadi atau manusia tadi mangsuron dalam keadaan terbentang. Ainuktihi artinya memberikan siapa kami kitaban kepada buku catatan amalnya. Wa yuqalu dan dikatakan lahu kepada hamba tadi iqra kitabak alladzi amlaituhu fid dunya wa kafa bi nafsikal yauma 'alaika hasiba. Jadi terus terus diperintah oleh Allah. Nah, coba baca buku catatan amalmu. Tengok. Elok bodak. Nah, nanti itu nampak itu. Orang pergi ke masjid, ya nampak ada apa bahasa kita tuh videonya, ya kan? Itu sudah digambarkan Quran dari dulu. Kalau gambarnya ada, ya sekarang jadi video itu, nah, gitu ya. Nah, itu niru Quran ilmunya. Walal mu'alif rahimahullah. Itu ada semua, apapun yang kita kerjakan ada. Gitu. Kita apapun itu, malam-malam, ya kan? Tidak nampak di bini, umpama kan? SMS jando, ya nampak nanti ada tulisannya, ada gambarnya. Gitu. Walal mu'alif rahimahullah. Pergi mendep-mendep, ya kan? Ditengok bininya sudah tidur, terus nengok janda apa-apa, ya nampak nanti ada besok ada rekamannya, gitu, ada videonya, itu begitu. Walal mu'alif rahimahullah. Aku cuma nyuwil dikit kok ya Allah nampak walaupun nyuwil dikit. Gitu. Apalagi kok banyak ya kan? Wong dikit we nampak gitu. Wa yuqalu dan dikatakan lahu kepada manusia tadi iqra, bacalah kita buka kitabmu. Nah, iqra membaca siapa hamba tadi kitab iqra bacalah kitabaka kepada kitabmu. Alladzi amlaitu yang sudah melewatkan siapa kami kepada kitab fitunya di dunia ini. Kafa cukuplah binafsikal yauma binafsika dengan dirimu sendiri al yauma di hari ini alaika atasmu apanya hasiban hisabnya. Wa idza jama'allahu khalaiqa fi arasatil qiyamah. Jadi natijah atau intinya per hari kita usahakan ada istighfar yang menjadikan buku catatan amal harian kita menjadi terang atau bersinar. Terus kita harus hati-hati setiap 24 jam kita karena setiap daripada apa yang kita kerjakan, apa yang kita ucapkan, bahkan yang terbesit di hati kita itu akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang nanti akan disetorkan per hari, per minggu, per tahun binisfu Sa'ban, yang terakhir ketika ajalnya sampai nanti ditutup, dikasihkan ke kita, dikalungkan ke leher kita ketika kita sudah
mati, dibawakan hingga ke alam kubur, hingga besok ke yaumul ba'as, hingga besok di hari perhitungan amal. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa idza